Ya halo, akhirnya maksa bikin video panjang lagi setelah hampir nyerah karena kurang peminatnya. Kalau memang ada saran, tolong bantu di kolom komentar bawah ya. Jujur, tanpa dukunganmu kita bukan apa-apa. Tidak ada maksud untuk meminta-minta, kita hanya kumpulan pria dengan mimpi yang sama, yaitu main-main sampai di hari tua. Ya, beginilah laki-laki memang tidak pernah dewasa. Sudah dulu curhatnya, kembali ke inti permainan. Mari kita simak apakah membeli handphone gaming masih relevan dibanding handphone sekarang yang speknya makin garang. Kali ini kita akan membahas handphone dari brand Asus, yaitu ROG 9 Fi. Brand Asus ini adalah salah satu yang paling rajin, rutin tiap tahun manjain para gamers dengan merilis handphone khusus yang digadang-gadang tanpa limitasi. Tapi nyatanya kalian harus tahu kapan waktunya untuk berhenti. Jangan digeber terus sampai mampus. Sudah jadi rahasia umum, banyak sekali kabar burung. Beritanya ada yang duka, ada juga yang tutup mata. Mulai dari ROG 5, banyak sekali kasus matotnya. Mudah-mudahan saja ini tidak terulang lagi di seri-seri terbarunya. Amin. Dan sekarang menariknya, ROG seakan turun gunung. Entah harganya sengaja dipangkas atau memang sudah pantas masuk kondisi pasar yang makin ganas, melawan brand seperti Xiaomi dan iQOO. Sayangnya kami tidak mempunyai semua unitnya. Hanya ada ROG sebagai device primary. Selebihnya hanya gambaran kasar terkait spesifikasi dan video comot sana-sini. Mari kita mulai dari harga. ROG 9 Fi dengan storage 256GB dan kapasitas RAM 12GB dapat kamu beli dengan harga 6-7 jutaan. Namun apabila beruntung memanfaatkan event dan diskon besar, bisa sampai menyentuh 6 jutaan kecil. Poco F7 dengan storage 512GB dan kapasitas RAM 12GB dapat kamu usung dengan merogoh kocek tepat di 6 juta. Dengan bantuan voucher dan diskon, tentu kamu bakalan dapat harga yang lebih murah, dari 5 jutaan kecil sampai menengah. Terakhir, iQOO Neo 10 dengan storage 256GB dan RAM 8GB dapat kamu beli dengan harga yang serupa dengan Poco F7 di 5 jutaan. Sebenarnya untuk harga iQOO Neo 10 cukup bervarian, tergantung jumlah storage dan RAM yang kamu perlukan. Dari 8/256, 12/256, atau yang paling maksimal yaitu 16 RAM GB dan storage 512GB. Dari sektor ini kami rasa Poco F7 menawarkan value yang cukup tangguh, baik dari RAM maupun penyimpanan. Selanjutnya mari kita lihat dari segi dapur pacu. Untuk urusan lari di sini jelas ROG 9 Fi yang paling berkelas, menggunakan SoC flagship tahun lalu yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Bukan hanya kencang, tapi dukungan software seperti driver juga lebih matang. Mau dari emulasi, game Nintendo Wii maupun PC pasti lebih mendominasi. Sedangkan Poco F7 dan iQOO menggunakan jeroan yang sama-sama baru dan belum punya banyak compatibility dengan emulasi, yaitu Snapdragon 8S Gen 4. Tentu ini hanya masalah waktu. Maaf apabila kurang sistematis karena kami memang bukan saintis. Sebagai gambaran saja, untuk angka akan kami lakukan tes benchmark pada device yang kita punya dibandingkan dengan device Poco F7 dan iQOO Neo 10 pada video kebanyakan orang. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Fokus baik dari CPU dan GPU. Kamera. Bagi beberapa orang, sektor ini mungkin adalah bagian yang terpenting.
Tapi sayangnya kita hanya bisa memberikan gambaran kasarnya saja. Bahwasanya lensa utama pada masing-masing handphone ini sama, menggunakan ukuran 50 megapiksel dengan aperture dan jenis lensa yang berbeda-beda. Semakin rendah aperture, maka akan semakin banyak ruang untuk menangkap cahaya yang masuk. Jadi bisa lebih diandalkan untuk urusan low light atau main di remang-remang. Kami simpulkan saja, untuk perekaman video ROG 9 Fi lebih unggul dalam hal stabilisasi dan resolusi karena memiliki teknologi OIS, AIS, dan gimbal stabilization. Rekaman video juga hingga 8K 24 fps. Untuk lensa ultrawide, ROG Phone 9 Fi juga memiliki ukuran megapiksel yang lebih besar, yaitu 13 megapiksel, dibandingkan dengan kedua pesaingnya yang hanya 8 megapiksel. Namun kami rasa point of view-nya jauh lebih rendah, sempit, tidak selebar Poco dan iQOO yang sampai 0,6. Seperti yang bisa kalian lihat, ROG tertera hanya 0,7, menunjukkan ruang cakup yang tidak begitu lebar. Sebagai gambaran, iPhone bisa sampai 0,5, Samsung 0,6. Daya tahan baterai. Pada sektor ini, sepertinya ROG harus sungkem dan rendah hati. Yang ngakunya paling kahar dan punya embel-embel gaming, tapi nyatanya dengan kapasitas baterai yang lebih rendah. ROG 9 Fi dengan baterai 5500 mAh, Poco F7 dengan baterai 6500 mAh, dan iQOO Neo 10 dengan baterai 7000 mAh. Untuk urusan charging speed juga yang paling rendah, padahal sudah tinggi hingga 65 watt. Tapi pesaingnya malah bisa melampaui sampai 90 watt, bahkan 120 watt untuk iQOO Neo 10. Jangan salah, karena ROG punya teknologi bypass charging yang real, bukan hanya software seperti brand sebelah. Jadi kalau mau digeber, yakin yang paling luber. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan berdasarkan pengalaman. Baterai ROG dari presentase tinggi 90-an terasa cukup cepat mengalir. Namun ketika menyentuh presentase rendah 50-an terasa lebih hemat daya. Ketika baterai kami benar-benar habis sampai 0%, entah kenapa tidak bisa charging dari bawah, harus dari sebelah. Setelah ada daya yang masuk, baru bisa balik lagi ke bagian bawah. Fitur unggulan. ROG memiliki beberapa fitur flexing seperti Anime Vision atau Anime Vision, lampu belakang yang bisa dikustomisasi sesuai keinginan pengguna. Mau ditulis, mau digambar, ya terserah. Trigger button ala-ala L1 dan R1. Bahkan kalau mau juga ada L2 dan R2 dengan cara membagi ruang area atau titik sentuhnya, dimana bisa kalian mapping pada game-game favorit kalian. Selain itu, tombol trigger ini juga bisa dikustomisasi menjadi tombol shortcut sistem atau aplikasi tertentu dengan menyesuaikan tingkat sensitivitasnya, mau seberapa kuat kalian menekan. ROG juga memiliki port Type-C pada bagian sisi kiri. Selain memudahkan charging saat bermain game, lubang ini juga dibekali teknologi USB Type-C 3.1, memungkinkan kita untuk melakukan display out, menampilkan layar pada ukuran yang lebih lebar seperti TV, monitor, atau bahkan proyektor. Mendengarkan video tanpa menyalakan layar juga bisa kalian lakukan kalau memang diperlukan. Fitur ini rasanya seperti nge-cheat dari fitur premium. Belum lagi fitur-fitur AI pada game Genie yang mungkin kamu butuhkan dalam beberapa skenario penggunaan.
mulai dari AI Grabber, Translator, Automatically Add Skill, dan lain-lain. Last but not least, menurut kami, perpaduan bypass charging dan X mode yang mampu mendorong batas suhu dan performa melebihi ponsel pada umumnya merupakan daya tarik tersendiri buat para handheld gaming wannabe. Build quality. Untuk urusan desain memang selera, tapi materialnya hanya iQOO yang terkesan paling cupu dengan frame plastik atau polikarbonat. Sedangkan Poco dan ROG sudah menggunakan metal dengan IP rating pula. Jadi sedikit ada rasa aman ketika buat main air atau hujan-hujanan. Untuk segi ukuran kami rasa tidak jauh berbeda. Mereka semua besar, sangat tidak ergonomis untuk pemakaian di tangan kecil seperti kami. Apalagi penggunaan satu tangan, sangat tidak nyaman. Audio dual speaker ROG kami rasa yang paling berkelas. Selain keras juga ngebas. Mohon maaf tidak bisa memberikan gambaran secara jelas, hanya penyampaian dari video kebanyakan orang. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan kami. Dengan display 6,78 inch, refresh rate layar hingga 185 Hz, rasanya ini terlalu berlebihan dan mungkin gak akan kamu gunakan. Toh akhirnya energi baterai yang akan dikorbankan. Untungnya ada mode auto yang bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Lubang kenikmatan audio jack juga masih disematkan buat kamu kaum pencinta earphone kabel tanpa latency. UI dan user experience. Menggunakan ROG 9FE serasa stok Android, tidak begitu banyak settingan yang kamu bisa lakukan, tapi tetap nyaman karena fitur esensialnya tidak ketinggalan. Namun nyatanya ketika multi window atau split screen menurut kami bisa sedikit dioptimize lagi agar tidak harus menekan dari atas, cukup dari tengah saja. Adjust volume juga tidak tersedia, jadi harus menggunakan aplikasi pihak ketiga agar tidak harus menekan tombol fisik dari sisi kanan. Asus juga terbilang paling pelit untuk urusan upgrade software yang hanya dapat jatah 2 kali. Sedangkan Poco F7 dengan HyperOS-nya harusnya lebih polis, apalagi janji update software hingga 4 kali. Sedangkan iQOO dengan Vantage OS-nya, maaf belum sempat pegang sendiri, jadi tolong bantu isi di kolom komentar bawah. Aksesoris dan piranti pendukung. Meski dibilang memiliki banyak aksesoris seperti Active Aero Cooler, kunai, dan lainnya, kalian tetap bisa memilih alternatifnya, membeli versi budget dari third party. Jadi kesimpulannya, ROG Phone memang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar hardcore gamers, demi memenuhi hasrat yang haus akan kecepatan, lapar karena performa, dan tak mau berhenti hanya karena piranti. Dengan turunnya sang raja demi menyapa pesaingnya, menurut kami patut diapresiasi. ROG 9FE dengan selisih harga sejutaan baik dari Poco F7 atau iQOO Neo 10 masih bisa menawarkan experience gaming yang berbeda dengan beberapa fitur unggulannya. Tapi apakah kamu beneran termasuk orang yang butuh akan fitur tersebut? Kalau terlalu sombong berdiri di atas, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya yang dulu serba terbatas. Atau kamu ingin seperti mereka yang akhirnya dirampas dan kini menghela nafas. Keputusan yang tepat telah dilakukan oleh ROG untuk memangkas harga. Tapi ingat, ini adalah handphone gaming yang diperuntukkan untuk para gamers, bukan untuk daily user. Fitur yang disematkan akan sangat memanjakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Akan sangat mubazir jika hanya berpikir nice to have aja. Karena handphone tanpa embel-embel gaming pun sekarang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan opini teman-teman lainnya. Kalau memang ada salah, mohon bantu koreksi di kolom komentar bawah ya. Nostalgia memang terasa indah, tapi kalau dia sudah tiada, yang terasa hanya rasa pahitnya. Kenangannya tidak akan menyembuhkan luka. Makanya kalau ada rasa, jangan disimpan dalam dada. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video dari orang biasa. Kalau memang ada sedikit nilai dan value-nya, jangan sungkan klik like, subscribe, atau bahkan share pada dunia. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.